Beralih ke informasi lainnya, saudara membeli kendaraan dengan dokumen palsu tentunya akan merugikan. Selain kendaraan akan sulit dijual kembali, Anda juga tidak dapat membayar pajak kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun Anda tidak perlu khawatir, karena Polri telah membuat beberapa pengamanan sehingga surat-surat kendaraan seperti STNK tidak mudah dipalsukan. Lalu bagaimana cara untuk membedakan mana STNK yang asli dan palsu? Berikut segmen Kasbuser Info Kriminal. Memverifikasi keaslian surat tanda nomor kendaraan sangatlah penting, terutama ketika kita hendak membeli kendaraan bekas seperti mobil ataupun sepeda motor. Validasi STNK sangat berhubungan dengan keabsahan kendaraan di jalan raya. Apalagi belakangan ini muncul kasus penipuan jual beli kendaraan dengan modus STNK palsu. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui keaslian STNK? Simak info kriminal bersama saya Agisa Febila dan juru kamera Hasto Aji berikut ini. Sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Desa Adiluih, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, digerebek tim Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Dari tempat ini, polisi menemukan 6 motor bodong yang disembunyikan di ruang tamu. Pemilik rumah bernama Firmansyah turut ditangkap. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya lebih dulu 2 penadah sepeda motor bodong asal Lampung Timur bernama Agus Setiawan dan Imam. Modus jaringan ini memalsukan identitas kendaraan bodong dan mengubah nomor rangka dan mesin sesuai BPKB dan STNK dari kendaraan lain yang dibeli secara ilegal. Sepeda motor dengan surat-surat kendaraan asli tapi palsu tersebut kemudian dijual dengan harga lebih murah dari harga pasaran, dengan keuntungan Rp1.000.000 per unit. Itu cara mendapatkan BPKB STNK gimana? Online. Beli berapa? 1.500.000, 1.600.000. Antara 1.500.000, 1.600.000. Iya. Udah itu motor sama BPKB STNK-nya dibawa ke Adiluih itu. Adiluih. Iya. Untuk Direhab. direhab, dirubah. Nomor mesin, nomor rangkanya. Iya. Sesuai dengan BPKB dari STNK. Iya. Ini kan belinya murah. Kita jualnya ini setelah ada surat lengkap itu berapa, Mas? Dan pasarannya kemana? Online kah? Apa memang? Online ini. Berapa satu unitnya biasanya? Motor ya 10 jutaan. Jadi untung Motor komplit. untung berapa, Mas, biasanya kita itu artinya? Paling Satreskrim Polsek Sebeduk, Kota Batam, meringkus 7 tersangka pencurian kendaraan bermotor di Kota Batam, Kepulauan Riau. Ironisnya dari ke-7 tersangka, 1 diantaranya masih berusia 16 tahun dan tidak dihadirkan ke hadapan wartawan. Para tersangka memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemetik dan ada juga yang berperan sebagai penadah. Komplotan ini mengincar sepeda motor yang diparkir di teras rumah, ruko, tempat kos-kosan, dan tempat parkir yang sepi. Setelah berhasil mencuri sepeda motor, para tersangka juga menyediakan STNK palsu sebelum sepeda motor hasil curiannya dijual. Selain menyita 7 unit sepeda motor, polisi juga menyita STNK palsu sebagai barang bukti. Polisi masih memburu 1 orang DPO otak dari pembuatan STNK palsu tersebut. Baik, dapat kami sampaikan bahwa STNK palsu yang kita dapati dari saudara R alias Boy, itu menurut keterangan daripada pelaku, didapatkan dari salah satu temannya, yang mana masih menjadi DPO kami. Kami akan terus dalami bagaimana motif maupun modus ini dapat beroperasi, sehingga ini menjadi hal yang kita antisipasi ke depan. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK adalah dokumen yang memberikan bukti sah atas kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun masyarakat seringkali terjebak dengan STNK palsu yang diakali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Membedakan STNK asli dan palsu sangat penting bagi setiap pemilik kendaraan. Ada dua cara untuk mengetahui STNK asli atau palsu, yakni secara online dan manual. Jika dilakukan secara online, yang pertama, Anda bisa lakukan yakni mengeceknya lewat website Samsat. Tapi setiap daerah memiliki website atau alamat website yang berbeda-beda. Jika Anda sudah mendapatkan alamat website Samsat, Anda tinggal memasukkan data-data seperti plat nomor dan nomor induk kependudukan atau KTP. Kemudian akan muncul informasi mengenai kepemilikan kendaraan. Yang kedua, cek melalui aplikasi e-Samsat. Ada beberapa aplikasi e-Samsat yang dimiliki oleh kepolisian untuk mengecek identitas pemilik kendaraan secara online. Setiap daerah di Indonesia memiliki nama aplikasi e-Samsat yang juga berbeda-beda. Selain untuk melihat nama kepemilikan kendaraan, melalui aplikasi juga terdapat opsi untuk melihat tagihan pajak kendaraan. Sementara jika Anda ingin mengecek keaslian STNK secara manual, langkah pertama yang Anda lakukan yakni periksa cetakan hologram di STNK. STNK asli dilengkapi dengan stiker hologram khusus yang unik dan sulit untuk dipalsukan. Dari hologram yang berada di atas kanan akan berbeda ketika diterawang. STNK asli berwarna abu-abu ketika diterawang dan warnanya tidak berubah. Namun hologram pada STNK yang palsu saat diterawang akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya dilihat dari kode batang atau barcode yang ada pada surat kendaraan. Kode batang pada STNK asli ketika di-scan akan mengeluarkan informasi identitas pemilik kendaraan. Sebaliknya, jika pada kode batang STNK yang palsu tidak akan ada informasi apa-apa terkait identitas pemilik kendaraan. Yang berikutnya, Anda dapat melihat lubang tipis dan kecil yang jika dihubungkan akan menjadi tulisan STNK. Tanda seperti ini tidak akan ada pada STNK yang palsu. Dan yang terakhir adalah tata letak dan ejaan STNK. Huruf dan angka pada STNK asli terbentuk dengan jelas dan tajam melalui lubang-lubang tipis yang merupakan ciri khas. Sedangkan kendaraan bermotor dengan STNK palsu seringkali memiliki ejaan yang tidak rapi atau tata letak yang kurang akurat. Keakuratan dan kejelasan tampilan ini menjadi salah satu indikator penting dalam membedakan STNK yang sah dari yang palsu. Dengan memperhatikan setiap detail ini, pengguna STNK dapat menghindari jebakan penipuan yang mungkin terjadi dalam proses jual beli kendaraan. Dengan memahami cara membedakan STNK asli atau palsu, berarti Anda dapat mengurangi resiko penipuan dan menjaga keamanan kendaraan Anda. Jangan segan-segan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke kantor Samsat terdekat jika ada hal yang mencurigakan pada kendaraan Anda atau kendaraan yang akan Anda beli. Demikian info kriminal hari ini, saya Agisa Febila dan Hasto Aji pamit, sampai jumpa.